تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول. Jamaah subuh Masjid At-Taqwa Binangun Kretek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membangunkan kita, kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Dari tadi malam mungkin qiyamul lailnya ditutup dengan witirnya, dengan tilawah Qur'annya, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disambung dengan hadir melangkahkan kaki dari rumah kita menuju masjid ini dalam rangka menunggu jadwal untuk sholat syuruk sambil sama-sama duduk bareng ta'limul muta'allim sampai menjelang syuruk nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang tadi malam kita lakukan sampai saat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu nerimo terhadap apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Jamaah subuh Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Sore tadi sekitar, sebenarnya saya ada jadwal itu jam 4 sampai jam 5 sore di salah satu masjid. Tapi sayangnya setengah 4 dikonfirmasi oleh panitia, Ustadz mohon maaf, kajian sore ini berhubung jamaah kami ada orang yang beberapa dari tenaga kesehatan dan dokter, maka sayang sekali kita menutup kembali kajian sore hari ini. Jamaah, ada pertanyaan yang selalu kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tahun 2019 awal corona kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari-hari kita tidak dibersamai dengan virus, sehingga virus ini mengganggu kita, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita dengan virus ini, apapun namanya virusnya. Virusnya satu cuma namanya banyak. Ternyata Omikron ini nama merek ban ya Bu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan kami kekhusyuan untuk ibadah ya Allah. 2019 kita berdoa, ada yang mungkin istighosahnya, ada yang mungkin doa satu kampungnya, ada yang mungkin malas bernangis-nangis di tengah malam doa sama Allah. Sampai detik ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melarang kita untuk menghirup udara bebas tanpa menggunakan masker? Selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa-doa kita, Bapak Ibu. Hampir saat ini kita sudah menjelang Ramadan, ternyata sudah antri virus yang ingin membersama ibadah dengan umat Islam. Sehingga kembali lagi kita social distancing, kembali lagi kita harus cuci tangan walaupun tidak makan, kembali lagi kita harus nutup masker jamaah. Kenapa? Ada apa dengan kita? Kenapa doa-doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal janji Allah di dalam surah Al-Mu'min, ud'uni astajib lakum. Hai jamaah kajian Binangun At-Taqwa Kretek ini, kamu berdoa kepada Allah, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan selalu memperkenankan doa kalian. Allah menggunakan fi'lul mudhari, artinya selalu sedang, akan, astajib aku, enggak memakai kata kami tapi aku. Kekuasaan Allah, astajib lakum, aku pasti akan menjawab doamu. Minta kepadaku, kata Allah, aku akan pasti memenuhi permintaanmu. Munajat kepadaku, kata Allah, aku terima munajatmu. Tapi kenapa hingga detik ini Allah belum kunjung mengabulkan doa-doa kita jamaah? Saya teringat, ya, ada di samping Al-Mu'min ayat 60 tadi, ada Al-Quran surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Wahai Muhammad, kalau ada umatmu, kalau ada jamaah yang menanyakan di mana Allah, aku butuh Allah, aku ingin berdoa kepada Allah, aku saat ini sedang menderita virus, kemana-mana harus dijegal dengan virus. Wonosobo sudah masuk PPKM 3 jamaah. Mulai kapan? 16 Februari kemarin sampai nanti hari Senin tanggal 21. Tapi ternyata biasa-biasa saja. Kenapa ya Bu? Karena kita sudah bosan. Kalau ada jamaah umatmu ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan sungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Dekatnya Allah itu berapa jarak? Lebih dekat min hablil warid, dari urat leher kita, dari urat leher nadi kita. Sampai-sampai saking dekatnya Allah itu nggak pernah kita lihat. Makanya kalau ada cucu kita, anak-anak kita bertanya kepada kita, ibu, tetangga kita kalau sholat Allahnya kelihatan. Saya punya kawan bukan Islam, dia sholat Allahnya nampak. Tapi aku dari mulai aku ini sholat sampai saat ini aku nggak melihat Allah, Bu. Apakah Allah itu bentuknya kubus seperti Ka'bah? Bukan. Itu sentral untuk memusatkan umat Islam. Ibadahnya harus menghadap kiblat, bukan menghadap barat. Kalau Indonesia kebetulan posisinya seperti ini menghadap barat. Tapi ketika ditanya di mana kita harus sholat menghadap kiblat. Kata ibu tersebut, nah, saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita, sampai-sampai kita nggak kelihatan. Kamu kalau ingin melihat wajah Allah, ingin melihat sesuatu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti saking dekatnya kamu nggak kelihatan. Coba mata kamu ditutup, nah, mata kamu ditutup, cu. Kemudian kalau mama, kalau nenek sudah ngasih kode, kamu buka mata kamu. Kemudian ibunya mengambil sesuatu, Bu, dari kantongnya. Kemudian sesuatu itu didekatkan ke matanya sedekat-dekatnya. Kemudian, nak, buka mata kamu, nak. Ini di depan kamu ada benda yang ibu tempelkan tepat di mata kamu, tetap tepat di dahi kamu. Ini benda apa, nak? Ya nggak tahu ibu ini benda apa. Saking dekatnya. Bahkan benda handphone sebesar ini kita nggak tahu. Tutup mata kamu, nak. Kemudian kamu buka setelah ibu kasih kode. Ini benda apa, nak? Nggak tahu. Saking dekatnya, Bapak. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan kepada orang-orang yang menanyakan ke ya Muhammad, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa mereka di saat mereka butuh, di saat mereka kepengen semuanya diselesaikan olehku. Aku kabulkan doa-doa mereka. Tapi hingga detik ini Allah nggak mengabulkan doa kita, Bu. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, suatu hari Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh Abu Ishaq tabi'in, suatu hari sedang berjalan di tengah-tengah pasar kota Basrah. Beliau langsung dihampiri oleh beberapa orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, aku ingin bertanya kepada Anda, ada apa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala janji kepada kami, janji kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kami ini, wahai Imam, sudah seringkali kami berdoa kepada Allah, sudah banyak sekali kami munajat kepada Allah. Tapi kenapa hingga detik ini, hingga saat ini doa kami belum juga dikabulkan oleh Allah? Permintaan kami belum dipenuhi oleh Allah, wahai Imam. Kata Allah, doa kami kabulkan. Kata Allah, munajat kami terima. Tapi kenapa sampai detik ini Allah belum mengabulkan doa kami, wahai Imam? Apakah kami yang salah dalam berdoa? Apakah pada saat kami berdoa Allah Tuhan kami nggak mendengar doa kami? Maka Imam Hasan Al-Basri pun tersenyum. Kata Imam Hasan Al-Basri, doa itu tidak ada satupun yang tidak diterima dari hamba-hamba Allah. Semua doa diterima, Ibu. Ada yang diterimanya cash saat itu juga.
Ada yang diterimanya nanti di akhirat, di dunia nggak diterima. Ada yang diterimanya oleh Allah beberapa tahun yang akan datang. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganggap kita masih kecil untuk menerima doa itu, belum pantas untuk menerima doa itu. Pak, aku itu kalau berangkat SMP, Pak, aku iri ngeliat teman. Bahkan rumahku lebih jauh dari teman-teman. Temanku berangkat naik motor, Pak. Kalau naik angkot, kayaknya kadang-kadang suka telat, suka macet. Apalagi rumah di Kretek. Sekolah di SMP Negeri 1 Pandaikan. Macet, Pak. Tolonglah, Pak, berikan aku motor. Beli aku motor. Ini bapaknya dan ibunya mampu, Bu. Jangankan beli motor 1, beli motor 10 mampu. Cuma diucapkan di dalam hati. Kata bapaknya, nak, maafkan bapak, maafkan ibu. Kamu tuh belum waktunya naik motor. Kamu tuh hanya bisa-bisaan. Baru mungkin naik motor masih di lataran perumahan saja. Belum di jalan raya besar. Kalau bapak langsung kabulkan permohonan kamu beli motor. Nah, di dalam hati bapaknya bicara. Mungkin motor itu nggak akan nyampe ke tempat tujuan. Mungkin nyampe ke rumah sakit. Mungkin nyampe ke kuburan. Kamu masih kecil, nah, belum pantas untuk menaiki motor. Bapaknya langsung bilang, nak, sudah, kamu harus sabar. Telaten, mandiri. Orang menuntut ilmu itu kalau nggak ada mandiri, nggak cepat masuk ilmu. Nah, setahun anak ini minta mungkin kelas 3 SMP. Setahun kelas 1 SMA nggak dikabulkan. Tahun kedua nggak dikabulkan. Tahun ketiga mereka orang tuanya merasa, oh, anak kita sepertinya sudah mulai pantas nih dibelikan motor. Lupa permintaan anak tersebut. Pas kelas 3 SMA, nak, ini hari Sabtu, kebetulan bapak libur ngantor. Kamu pulang sekolah jam berapa, nak? Jam 11:30, Pak. Ya sudah, pulang sekolah, kamu makan, kemudian kita sholat zuhur, ikut bapak. Kemana, Pak? Pokoknya ikut sajalah. Ternyata ke sebuah dealer motor. Lah, ngapain, Pak, kesini? Kamu milih motor yang kamu suka. Loh, betul, Pak, betul. Loh, kok tumben, Pak? Bukan tumben. Ini bapak sudah merencanakan. Bapak kabulkan permohonan kamu di saat kamu sudah tepat, sudah pantas, sudah mulai dewasa bapak anggap untuk naik motor. Tapi kemarin 3 tahun yang lalu bapak mampu, nak. Ibu kamu mampu, nak. Jangankan beli 1, 10 bapak belikan. Cuman kamu belum dewasa saat itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu. Kalau saat ini kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong besarkan tokoku, ya Allah. Biar rewangku banyak, karyawanku banyak. Sehingga pada saat azan berkumandang, aku bisa untuk meninggalkan toko ini, dititipkan kepada karyawanku, aku sholat berjamaah. Tapi saat ini bagaimana mungkin aku sholat berjamaah, ya Allah? Kata Allah, jangan. Kamu belum dewasa untuk punya toko besar. Kita minta miliaran sama Allah. Ya Allah, hutang-hutangku banyak, ya Allah. Kasih aku duit yang banyak, ya Allah. Biar lunasi hutang-hutangku. Kata Allah, belum saatnya kamu megang uang miliaran. Saat ini kamu subuhnya rajin. Saat ini kamu qiyamul lailnya luar biasa. Khawatir pada saat kamu nanti aku titipi kios yang besar, prediksi kamu salah. Menurutmu baik, belum tentu menurutku baik. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Hasan Al-Basri. Lalu Imam, kenapa doa-doa kami belum juga dikabulkan, wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin Allah jawab doa kamu? Kamu jasad hidup, ruh kamu ada, mata kamu melek, telinga kamu mendengar. Tapi ketika kamu sholat, jasadmu di hadapan Allah, ruhmu, hatimu di mana-mana. Kamu seperti mayat berjalan, mati hati kamu, nggak peka kepada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa bisa memunculkan getaran untuk sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah, hati mati menyebabkan doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemalangan apa yang paling malang?
melainkan ketika Allah sudah cuek dengan ibadah kita. Allah sudah berpaling dari baca Quran kita. Kita sholat, kita ruku, kita sujud, Allah nggak pandang sujudnya kita. Kita baca Quran berjus-jus kita baca, cuman Allah nggak dengarkan apa yang kita baca. Ustadz, itu bukan malang, Ustadz. Malang itu kalau saya punya kerabat, punya orang-orang yang saya sayangi mati, baru saya malang. Kalau saya punya harta saya digondol maling, harta saya habis, harta saya hilang, baru itu malang, Ustadz. Tapi kalau Allah berpaling dalam kehidupan kita, cuek dengan kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak evaluasi diri, jamaah. Apa imam yang menyebabkan hati kita mati, wahai imam? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang pertama, araftumullah walam tu'tu haqqah. Kamu kenal Allah, tapi hak Allah untuk kamu sembah, kewajiban kamu untuk menyembah Allah sering kamu abaikan, sering kamu tunda-tunda. Zuhurnya kerepotan lagi di kantor, subuhnya kesiangan, zuhur kerepotan, asar mau perjalanan pulang, maghribnya kecapean, isaknya nonton sinetron, ibu. Lagi belum habis tuh episode sinetron, mati kita. Ketika bangun, mau matikan TV. Kata malaikat, kamu mau ngapain? Matiin TV, malaikat. Loh, kamu sudah meninggal. Sementara kita belum sholat isya. Kamu kenal Allah? Kenal, Ustaz. Siapa yang menciptakan kamu, istri kamu, anak-anak kamu? Allah, Ustaz. Siapa yang bisa memberikan kamu rezeki? Allah. Kamu sholat enggak? Tergantung, Ustaz. Kalau saya butuh, saya sholat. Kalau saya lagi benghar, lagi kaya, lagi nyaman, tarlah sholat kita. Padahal Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, jamaah, 17 rakaat, 17 kali kita baca itu Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada rumus mau sukses. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Menyembah dulu. Jangan hitung-hitungan sama Allah, nyembah dulu. Benerin sholat kita, benerin ibadah kita, sempurnakan ibadah kita. Baru wa iyyaka nasta'in, kita minta sama Allah. Ini tartibul kalimah, urutan kalimahnya betul ini. Kalau ibadah kita sempurna, maka doa-doa kita, nasta'in kita tanpa dipinta pun sempurna, jamaah. Para wali-wali Allah itu orang-orang soleh, nggak pernah doa sampai ngangkat tangan, ya Allah, karena saking dekatnya dia dengan Allah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Belum doa, terbesit, ya Allah, kepengen makan ayam goreng. Datang ayam gorengmu. Saking solehnya, saking dekatnya sama Allah. Kita kalau dekat dengan seorang presiden, seorang bupati lah, kita nggak usah bikin proposal mau sesuatu, nggak usah lewat protokol, nggak usah lewat asistennya, nggak usah. Saking dekatnya kita dengan Pak Bupati, saking dekatnya kita Pak Gubernur, ngambil handphone kita langsung klik saja, nggak diangkat oleh Pak Bupati. Bupati tahu, ya Allah, ini rakyat kesayangan saya nih, nelfon Pak Bupati, Bu. Itu makhluk yang terbatas kekuasaannya, terbatas hartanya, terbatas apapun segalanya. Ini Allah. Kata Allah itu, kamu tengah malam sepertiga malam berdoa kepadaku, turun. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah Ibnu Taimiyah itu bilang, malaikat itu turun bersama Allah Jalla Jalaluh. La tatakayyaf, kata para ulama. Jangan kamu pikirkan gimana ya Allah turunnya ya, gimana ya malaikat turunnya. Ilmu tauhid mengatakan la tatakayyaf. Kalau bicara zat Allah, jangan gimana-gimana. Jangan kamu pikirkan zat Allah. Kenapa? Otak kita kekecilan untuk memikirkan zat Allah. Jangankan memikirkan zat Allah, memikirkan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kekecilan, jamaah.
Sampai para ulama saleh mengatakan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Kamu jangan pikirkan apa yang Allah telah berikan kepada Anda. Pikirkan apa yang telah Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia kepada Anda. Kamu pikirkan. Tapi jangan sekali-kali kamu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Karena kamu enggak akan sanggup pecah pala kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, ngecek mana hamba-hambaku yang bangun malam. Wahai Jibril, aku sanggup melihat mereka, tapi aku punya asisten, aku enggak otoriter. Mentang-mentang aku kuasa, aku langsung melakukan semuanya. Enggak. Presiden kuasa, tapi apa PLN yang megang presiden? Tidak, ada asistennya. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak sifat otoriter, memberikan kewenangan kepada para malaikatnya. Tengok malaikat Jibril, tengok malaikat rahmat. Siapa di dunia ini, di Wonosobo ini, di Kertek Binangun ini yang tadi malam bangun? Dilihat ya Allah, ada seorang ibu ya Allah. Kenapa dia begini-begini ya Allah? Sampaikan salam kepada ibu tersebut. Aku kabulkan doa ibu tersebut sebelum ibu itu menurunkan tangannya untuk berdoa. Ini janji Allah, Bu, kepada orang-orang yang selalu istiqomah bangun qiyamul lail. Allah angkat derajat kita, bukan derajat dunianya, tapi derajat akhiratnya, Ibu. Rezekinya bisa dicari dengan mudahnya. Mau apa-apa digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tartibul kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada enggak Ustaz iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ada. Contoh Pak Takmir Masjid Binangun At-Taqwa. Saya tahu Masjid Binangun itu butuh renovasi masjid. Tapi saya akan mewakafkan dana saya 100 juta untuk pembangunan kalau anak saya diterima jadi pegawai negeri. Ini nasta'in baru na'budu. Ustadz, kalau seandainya anak saya diterima jadi Polri, saya akan mewakafkan tanah saya. Ini nasta'in baru na'budu. Allah nggak perhitungan seperti itu. Datang pagi-pagi Pak Takmir, insya Allah jam 8 anak saya mau tes CPNS Pak Takmir. Ini saya mewakafkan terlebih dahulu uang 100 juta. Saya minta yang terbaik. Mudah-mudahan anak saya lulus dengan terbaik. Terbaik menurut saya dan terbaik menurut Allah. Ini na'budu. Masalah nasta'innya biar punyanya Allah, zonanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep Al-Fatihah, kalau na'budu kita luar biasa, nasta'in tanpa kita minta Allah kabulkan. Makanya pengenalan kita dengan Allah harus kita lakukan pendekatan-pendekatan. Approaching kita kepada Allah sebagaimana kita dekat dengan presiden, sebagaimana kita dekat dengan gubernur. Saya kepengen dekat dengan Pak Joko Widodo, maka saya harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh protokolnya Pak Presiden. Saya mau bertemu, saya mau dekat dengan seorang gubernur, maka saya harus menjalankan taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh protokolnya Pak Gubernur. Kalau kita mau dekat dengan Allah, nggak mungkin kita hanya duduk, gelegem, ngelamun 1-2 jam, beres kita sholat. Nggak bisa. Harus ittiba, harus punya iman, harus betul-betul ikhlas. Iman, ittiba, ikhlas. Iman, ikhlas, ittiba. Iman iya, ittiba iya, tapi nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Ikhlas iya, ittiba iya, tapi belum beriman, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita punya iman. Iman itu apa? Tunduk dan patuh kepada semua ketetapan-ketetapan yang Allah buat di dalam Al-Quranul Karim.
dan ketetapan-ketetapan yang Rasulullah SAW buat dalam hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang menyebabkan hati kita mati. Araftumullah walam tu'tu haqqah. Kamu kenal Allah, tapi hak Allah untuk kamu sembah, kewajiban kamu untuk menyembah Allah, sering kamu sia-siakan, sering kamu tidak cepat untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, apa kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan hati kita mati? Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Kamu baca Al-Qur'an, kamu musabakohkan Al-Qur'an dengan suara yang begitu lengking, suara yang begitu indah. Kamu dengungkan Al-Qur'an walam ta'malu bi, tapi isinya kamu injak-injak. Ajarannya kamu gak bisa mengamalkannya. Ayat yang bisa mengenyangkan organisasiku aku pakai. Tapi kalau ada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang bisa membuat lapar aku, membuat lapar organisasiku, aku campakkan. Sejak kapan hukum Allah itu seperti barang dagangan, Bapak Ibu? Sejak kapan hadis Rasulullah SAW itu seperti kita ke supermarket milih yang kita mau? Araftumullah walam tu'tu haqqah. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Kamu baca Al-Quran tapi nggak pernah kita jalankan ayat demi ayatnya. Isinya kita nggak pernah amalkan. Terlebih kita hidup di satu zaman, Bapak Ibu, tuntunan sudah menjadi tontonan, tontonan sering menjadi tuntunan. Kita hidup di satu zaman orang yang amanah dikhianati, justru pengkhianat diberikan amanat. Ini kita hidup di satu zaman yang sudah terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman yang begitu jauhnya, jamaah. Luar biasa. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Saya cinta kepada seorang tokoh. Ibu cinta kepada seorang artis, senang, ngefan banget dengan artis itu. Suatu hari artis itu ngirim surat kepada kita. Kita baca siang malam karena saking cintanya kita dengan artis itu. Saking ngefannya dengan tokoh itu, siang kita baca surat itu, malam kita baca, bangun tidur kita baca lagi. Kemudian langsung kita sampaikan saking girangnya kita, saking bahagianya kita, saking gembiranya kita, kita infokan kepada orang-orang. Nih, saya disurati Pak Jokowi nih. Senang. Kata Pak Jokowi, "Hei, bukan itu yang saya mau. Setelah kamu baca surat saya, kamu jalankan pesan di surat itu." Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah yang Allah kepengen jalankan setelah kamu baca. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Kamu baca Quran, tapi ajarannya dan isinya nggak pernah kita baca, nggak pernah kita amalkan. Kemudian yang ketiga, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu baca, kamu makan nikmat Tuhan kalian, tapi Tuhanmu nggak pernah kamu syukuri. Ikan di lautan diciduki oleh nelayan, Bu. Nggak pernah nenak ikan tuh di lautan. Diciduki nggak pernah habis. Tapi Rob yang punya ikan, Allah yang punya ikan, zat yang memiliki ikan tersebut sering kita abaikan. Sampai kita nani, sampai kita kerja nggak tahu diri. Ya, ada lembur, Masya Allah. Allahnya kita Allahnya kita abaikan. Kata Allah, aku tuh berikan nikmat kepada kamu itu bukan seperti itu. Yang aku mau itu kamu syukuri. Kata Ibnul Qayyim, bersyukur itu ada dua, Bapak Ibu. Syukur berupa ucapan dan syukur berupa perbuatan. Syukur ucapan tuh gimana? Kita diberikan nikmat oleh Allah lewat kerabat kita, lewat teman-teman kita, dikasih hadiah. Kita pandai mengucapkan terima kasih. Ternyata filosofi terima kasih itu, saya terima ya Allah titipan harta ini, dan saya akan kasihkan 2,5% buat orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu. Saya terima hadiah ini, Pak. Sebagai syukurnya saya akan kasihkan kembali 2,5% kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini filosofi terima kasih.
Kalau kita hanya mengatakan terima, belum kita kasih, maka kita belum menjalankan filosofi terima kasih yang sempurna. Maka syukur yang kedua adalah syukur yang paling betul-betul sulit untuk kita menjalankannya. Apa? Menggunakan sesuatu yang Allah titipi kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberikan harta oleh Allah. Apa yang Allah mau? Bantu majelis taklim, bantu pondok pesantren yang membutuhkan, bantu anak-anak yatim. Allah berikan kita pangkat dan jabatan. Gunakan pangkat dan jabatannya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur, Bu. Kalau kita sering membahagiakan orang lain, maka bahagia itu datang kepada kita. Tapi kalau hari-hari kita hanya untuk membahagiakan kita sendiri, maka belum tentu kita bisa membahagiakan orang lain. Ilustrasi yang paling sederhana. Suatu hari seorang guru di kelas, pada saat itu hari Sabtu, tidak ada pelajaran. Guru itu datang ke dalam kelas dengan membawa balon yang sudah diisi gas balon tersebut dengan jumlah siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Di dalam balon itu ada kertas yang digulungkan oleh ibu guru. Anak-anakku, hari ini kita main game icebreaker anak-anakku. Ada apa ibu guru? Ibu guru sudah membawa balon ini sejumlah kamu. Ada nama-nama kamu di balon ini. Nah, tugas kamu sekarang, ibu terbangkan ini balon di dalam kelas. Kamu cari mana balon yang ada nama kamu, nak. Tapi ingat, kalau kamu ngambil balon, kemudian dibuka kertasnya, bukan nama kamu, tolong kamu teriak. Mungkin teman kamu akan tertolong oleh kamu. Siap, Bu Guru. Ternyata sulit, Bapak Ibu. Anak-anak pada berebutan, ditangkap balon yang biru, dilihat, Feni, saya, dikasih temannya. Ditangkap lagi, Vira, saya. Dia nggak konsentrasi mana temannya. Ternyata pada saat 2, 3, 4 dia pilih nama-nama temannya, kebahagiaan datang kepada kita. Mukhlis, itu nama saya. Berarti jamaah, kita hidup jangan susah-susah, jangan ngoyo untuk membahagiakan hidup kita. Karena kita membahagiakan hidup kita, belum tentu kita bisa membahagiakan orang lain. Tapi pada saat hidup kita selalu konsentrasi, bagaimana tetangga saya tersenyum, bagaimana anak-anak yatim tersenyum, bagaimana pengelola masjid itu nggak susah payah mencari donasi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan sekonyong-konyong baghtatan kepada kita jamaah. Yang terakhir yang menyebabkan hati kita mati apa? Kultum annal mauta haqqun falam tasta'iddulah. Kalian tahu, kalian yakin betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian akan datang kepada kalian, akan ada hidup setelah mati. Jadi istilah mati itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang masih hidup di dunia, Bu. Tapi ternyata orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang menurut kita sudah meninggal, menurut kita sudah mati, menurut kita sudah wafat, ternyata ketika ditanya di alam kubur, aku nggak mati, aku nggak wafat, aku cuma pindah dari alam dunia kepada alam barzah, dari alam dunia kepada alam kubur. Maka ingat, wahai saudara-saudaraku, kata orang yang sudah meninggalkan kita, tidak ada istilah mati dalam kehidupan ini. Tidak ada istilah mati dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada istilah, Ustadz, di masa pandemi ini kerjaan saya nggak ada yang beli, warung saya sepi Ustadz, sudahlah, daripada saya pusing saya mau bunuh diri saja. Nggak berhenti sampai di dunia. Ketika kamu bunuh diri, ketika kamu ngenenggak baygon, kamu mati, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mati hatinya, dia tahu kehidupan itu pasti ada setelah kematian, tapi dia nggak pernah falam tasta'iddulah, nggak pernah menyiapkan, nggak pernah mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati, baik menyiapkan pada saat menghadapi kematian maupun menyiapkan untuk hidup setelah mati, Bu. Kita mau ke Jogja saja perlu perbekalan. Semakin jauh safar kita, semakin banyak bekal kita. Semakin jauh safar kita ke luar negeri, semakin banyak safar kita.
Ini safar yang akan kita lakukan, lagi menunggu ngantri kemana, ke kampung akhirat. Makanya Ibnul Qayyim membuat satu kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk orang-orang pulang ke kampung halaman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah waktu syuruh kita jam 5.45 atau 46 seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, dan terlebih penting kita menjadi orang-orang yang enggak dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bawah yaitu sebelum kajian selesai ada pertanyaan yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan masalah dia dan sebaliknya yang pada intinya ada kata-kata yang disebutkan itu. Seandainya anak saya diterima di suatu perusahaan akan saya wakafkan ini dan sebaliknya. Tadi disampaikan yang paling baik adalah diwakafkan dulu baru terserah Allah. Yang saya tanyakan sekarang marak sekali pilkades dan pilpres itu banyak yang intinya suap dalam arti suap gitu. Nah, bagaimana dengan keadaan yang demikian itu? Soalnya pada intinya kades itu nyong orang bagi duit, nyong orang suap yang maksudnya. Padahal suap adalah buatan diri dari Allahumma sholli ala Muhammad. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Makanya Ustadz Erwan di Tarmizi ketika ditanya di salah satu lembaga pendidikan, Ustadz, kami seorang guru Ustadz, pada saat rapot belum dibagikan Ustadz, ini wali murid kerjasama dengan wali murid yang lain untuk memberikan hadiah kepada kami Ustadz. Bagaimana kami menyikapinya? Maka beliau mengatakan jangan diterima. Karena ini adalah sogokan, Bu. Ibu, bapak, kalau mau ngasih saya hadiah, nanti setelah rapot ini saya bagikan. Nah ya, setelah dibagikan ada anaknya yang ranking peringkat 1, siap saya mau nyumbang Bu Guru. Tapi pada saat ada anak-anaknya yang gak naik kelas, kira-kira siap gak Bu? Fitrahnya manusia gak siap Pak. Makanya kadang-kadang ketika terjadi pilkada, apapun nama pilkadanya, banyak calon-calon itu yang sutris Pak. Bukan hanya stres, sutris. Apa tuh sutris? Nenek moyangnya stres Bu. Sampai ada satu pondok, kawan saya punya pondok di Sulawesi, itu pada saat mau pilkada, itu santrinya diusingkan untuk diisi oleh calon-calon pilkada yang sutris, dipondokkan mereka. Loh kenapa bisa stres? Kan dia sodako, kan dia memberikan. Karena memberikannya itu hanya atas dasar ma'ruf, belum ihsan. Ya, ma'ruf itu apa? Saya berbuat baik. Saya nggak mengatakan itu berbuat jahat ya Bu ya. Berbuat baik. Cuman sayang berbuat baiknya itu ada udang di balik tongkol. Nggak ada dengan girohnya. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau atas dasar dunia, kecewanya luar biasa Bu. Saya sholat di sini karena ngelihat ini. Ketika datang nggak dilihat orangnya, kecewa. Makanya baik itu ada tingkatan yang terakhir yang paling tinggi, yaitu ihsan.
anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau bersedekah, engkau umrah, engkau bantu anak-anak yatim, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi pada saat engkau membagi anak yatim, sholat, ibadah, engkau enggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini ihsan, Pak. Jadi kita sebagai orang muslim berbuat baik itu enggak sebatas ma'ruf. Karena ma'ruf itu orang non muslim pun punya. Tapi kalau ihsan, ya, ini hanya dimiliki oleh orang-orang muslim. Makanya nggak aneh kalau seandainya si calon pilkada ini, calonnya ini meminta balik, mana semen yang tadi saya kasih? Nggak bisa, Pak, sudah jadi aspal, hancurin aspalnya. Banyak nggak, Pak? Banyak kayak begitu. Karena dia melakukan kebaikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sholat dulu kepada Allah, Pak. Sholat dulu rajin segala macam. Nanti kan masyarakat lihat. Pada saat dia sudah naik, baru acara nangis-nangisan. Lulus ternyata saya kepilih. Astagfirullahaladzim, saya kepilih. Langsung tuh ngadakan makan-makan. Tapi makannya sambil nangis. Kenapa? Karena saya dititipi jabatan yang begitu berat. Kalau sebelum naik jabatan, lempar-lempar Indomie, lempar gula, lempar minyak goreng, nanti sudah habis, tris. Gitu ya, Pak? Ar-rasi wal murtasyifin nar. Wallahu a'lam bishawab. Kita sendiri pada bagian ini. Nanti sebelum kita akhiri ada pengumuman. Insyaallah untuk akan depan kajian akan diisi oleh